Di dalam hutan purba yang tak pernah tersentuh manusia, pepohonan menjulang tinggi, akar-akar raksasa melingkar seperti ular yang tidur, dan kabut pagi menutup rapat rahasia kehidupan di dalamnya. Disitulah lahir seekor gorila muda bernama Raka. Sejak kecil ia berbeda dari kawanan lain. Tubuhnya besar tetapi hatinya lembut. Saat gorila lain sibuk memamerkan kekuatan, Raka lebih suka duduk di tepi sungai, melihat ikan berenang, atau mendengarkan kicau burung. Karena itu ia sering dianggap lemah, bahkan diejek oleh teman-temannya sendiri. Namun Raka punya hati yang berani. Ia tidak suka berkelahi tanpa alasan, tapi dalam dirinya ada tekad yang belum pernah ia tunjukkan. Suatu hari ketika ia berjalan jauh ke dalam hutan, ia bertemu dengan seekor singa betina bernama Lira. Singa itu berbeda dari kaumnya. Ia tidak suka berburu dengan brutal, melainkan lebih banyak berpikir dan menyusun strategi. Dua makhluk yang dianggap aneh oleh kaumnya itu akhirnya menjadi sahabat. Mereka berbicara di bawah sinar bulan, berbagi mimpi, dan sama-sama percaya bahwa hutan seharusnya bukan tempat penuh darah, tapi tempat semua makhluk bisa hidup seimbang. Ketentraman itu tidak berlangsung lama. Dari bayangan pohon yang gelap, seekor ular hitam raksasa bernama Ranto muncul. Ular itu berbisik kepada banyak hewan. Janji tentang kekuatan, kejayaan, dan kebebasan tanpa aturan. Banyak yang tergoda. Rimba yang dulu damai berubah jadi tempat perpecahan. Kawanan melawan kawanan, sahabat melupakan sahabat. Suara auman dan jeritan memenuhi malam. Raka dan Lira sadar jika dibiarkan hutan akan hancur. Bersama seekor burung hantu tua bernama Nilo, mereka memulai perjalanan mencari pohon kehidupan, pohon kuno yang dipercaya menyimpan rahasia kekuatan hutan. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka melewati sungai deras, badai malam yang mengerikan, dan predator yang mengintai. Namun setiap rintangan membuat Raka semakin kuat. Ia belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski rasa takut menjerat. Saat mereka akhirnya tiba di jantung hutan, Raka menemukan jawabannya. Kekuatan sejati bukan datang dari tubuh yang besar, melainkan dari hati yang bisa menyatukan. Dengan keyakinan itu, ia kembali menghadapi Ranto. Pertarungan besar pun terjadi. Suara dentuman tubuh, teriakan, dan desis ular mengguncang rimba. Banyak hewan berkumpul menyaksikan pertarungan antara dua raja yang berbeda. Raka tidak hanya bertarung dengan pukulan. Ia berseru kepada hewan-hewan lain agar berhenti melawan sesama. Kita satu hutan, satu rumah. Jika kita terus bertarung, siapa yang akan tersisa? Kata-katanya menggema dan banyak yang tersadar. Perlahan mereka berbalik mendukung Raka. Dengan bantuan kawanan yang bersatu, akhirnya Ranto dikalahkan. Ketika kabut pagi terangkat, Raka berdiri di atas tebing tinggi, sinar matahari keemasan menyinari tubuhnya. Lira dan Nilo berdiri di sampingnya, sementara hewan-hewan lain berkumpul di bawah, menundukkan kepala dengan hormat. Mereka tidak memanggilnya raja karena ia menang bertarung, tetapi karena ia membawa harapan baru. Hari itu hutan kembali tenang. Raka tidak mendirikan kerajaan untuk dirinya sendiri, melainkan sebuah dewan agar semua makhluk punya suara. Namun dalam hati setiap hewan, satu gelar melekat padanya selamanya, Raja Rimba.